الحمد لله الذي جعل التقوى خير الدار لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والمعرفة ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini di bulan yang penuh dengan keberkahan, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, nikmat sehingga keberadaan kita sampai pada ini hari. Alhamdulillah, semua kita dalam kondisi sehat, baik lahir maupun batin. Dan yang paling utama, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dalam kondisi iman dan Islam. Maka dengan nikmat tersebut di atas, masih dapat memungkinkan kita pada hari ini untuk melanjutkan kegiatan rutinitas kita setiap 1 minggu sekali, yakni salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah Jumat ini akan membekas pada diri kita masing-masing dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rangkaian ibadah kita pada hari ini dan pada hari-hari sebelumnya dapat diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan salawat dan salam, semoga tetap tercurah kepada penghulu kita yang menjadi idola dalam kehidupan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, dengan kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita berada di kota Palembang,
Tidak kita berada di kota Madinah atau di Masjid Nabawi, tapi Allah sampaikan salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanil muslimin rahimakumullah, selaku khatib pada saat ini berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri kami pribadi, dan marilah kita untuk memperbaharui, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan yang maksudnya apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Marilah saudara-saudaraku kita kerjakan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya juga untuk meninggalkannya. Mudah-mudahan apabila kita selalu berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kamu di muka bumi ini. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Dan bertakwalah kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 2 Ramadan 1444 Hijriah. Artinya saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita tahun belakangan telah disampaikan oleh Allah sehingga kita berjumpa pada bulan suci Ramadan ini. Karena kalau kita menoleh ke belakang saudara-saudara, jemaah kita yang sama-sama melaksanakan ibadah di Masjid Jamil Khairat ini, ternyata mereka sudah mendahului kita di alam barzah. Kita doakan semoga almarhum ini diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terhormat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan ini merupakan bulan kita umat Islam. Dalam satu tahun saudara-saudara ada 12 bulan, tapi satu bulan ini yang sangat istimewa. Kenapa demikian? 11 bulan kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ganjarkan kepada kita hanya 10 amal kebajikan. Tapi kalau di bulan suci Ramadan ini, subhanallah, tabarakallah, apabila kita berbuat amal 1, akan dikalikan Allah 10, akan dikalikan 100, bahkan sampai dikalikan Allah 700 amal kebaikan. Maka di bulan suci Ramadan ini, sudah barang tentu kita umat Islam berbondong-bondong untuk mencapai kebaikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan Allah bahwa puasa ini merupakan satu kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil orang yang tak beriman. Maka kita saudara-saudaraku bersyukur pada hari ini. Kita tidak ada jaminan, walaupun kita rumah kita berdekatan, bahkan berdempetan dengan masjid, musolah dan langgar, tetapi kalau tidak ada ketukan hidayah, sampai kapanpun saudara-saudara, muazin mengumandangkan azan sampai 5 kali sehari semalam, bahkan urat lehernya akan putus, tetapi dia tidak dapat hidayah. Maka Allah katakan dalam satu firman-Nya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun azim. Bayangkan saudara-saudaraku, kalau Allah sudah mempatriot hati kita, walaupun kita punya mata, kita lihat syiar azan, kita lihat syiar salat, kita dengar dengan kumandangan, tetapi mata hati kita tertutup hidayah, maka Allah akan siapkan azab yang sangat pedih. Nauzubillah, summa nauzubillah bin zalik. Artinya saudara-saudaraku, kita bersyukur pada hari ini diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kata Allah ibadah puasa itu sebagaimana kata Allah, aku mewajibkan orang-orang yang terdahulu. Siapa itu saudara-saudaraku? Adalah para nabi dan rasul
Inilah menjadi teladan dalam kehidupan kita. Maka barang siapa, kata Allah, melaksanakan ibadah puasa ini, dia akan mendapat kategori takwa, bahwa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini, saudara-saudara, dalam satu kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mentaksirkan ada 3 ibadah puasa ini. Yang pertama, saumul awam, puasa awam. Artinya puasa awam ini mengekang hawa nafsu, lapar, haus, dan bersetubuh dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, lebih kurang 12 jam. Ini adalah, saudara-saudara, bisa kita kerjakan seluruh umat Islam di muka bumi ini, melaksanakan puasa awam. Tetapi mari, saudara-saudaraku, kita tingkatkan dengan puasa yang kedua, saumul khawas. Artinya apa? Puasa khusus. Daripada kita melaksanakan ibadah puasa ini, mengekang hawa nafsu kita, lapar dan haus, bersetubuh, namun kita puasakan juga, saudara-saudaraku, ada 9 lubang di anggota tubuh kita yang akan menggugurkan amal-amal puasa pada hari ini. 2 lubang yang pertama adalah bola mata, 2 lubang yang kedua daun telinga, 2 lubang yang ketiga adalah hidung, 1 lubang adalah mulut, dan 2 lubang terakhir kubul dan dubur. 9 lubang ini, saudara-saudaraku, ini merupakan sumber-sumber dosa yang akan menggugurkan seluruh amaliyah kita. Maka mari, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan puasa ini bukan hanya kita mengekang hawa nafsu, lapar dan haus, bersetubuh, tetapi mata juga kita puasakan, telinga, mulut, tangan dan kaki, hati kita, semua ini kita puasakan. Supaya apa, saudara-saudaraku? Ibadah puasa kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, saumul khawas bil khawas. Artinya apa? Puasa yang khusus bil khusus. Dan puasa ini untuk kita orang awam sudah barang tentu tidak akan terjangkau, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena puasa ini dimiliki oleh para nabi dan rasul. Beliau ini mendengar orang-orang yang berbuat maksiat, terdengarnya orang berjudi, melihatnya orang berzina, melihatnya orang mabuk dan lain sebagainya, maka ibadah puasanya gugur. Ini adalah ibadah puasa hati. Untuk kita orang awam, saudara-saudara, tidak akan terjangkau. Yang terpenting, mari, saudara-saudaraku, kita tingkatkan ibadah puasa yang nomor 2, yaitu saumul khawas, puasa khusus. Selain kita mengekang hawa nafsu, lapar dan haus, bersetubuh, dan kita puasakan 9 lubang yang ada di anggota tubuh kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan ini sudah barang tentu dengan ibadah puasa. Apa kata Rasulullah? Saumu tasihu, berpuasalah kamu, kata Nabi, niscaya kamu akan sehat. Bukan hanya jasmani kita sehat, termasuk rohani kita. Inilah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ibadah puasa, marilah kita di siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa, dan di malam harinya kita hidupkan dengan melaksanakan sholat tarawih, witir, membaca Al-Quran, zikrullah, salawat Nabi, dan memperbanyak kita infak dan sedekah. Kenapa demikian, saudara-saudaraku? Di bulan Ramadan ini sudah barang tentu amaliyah kita akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada istilah terlambat. Semua kita tinggal yang akan kita tunggu di muka bumi ini, saudara-saudara. Hanya kita menunggu kematian. Kita hanya diberikan 24 jam kehidupan kita di muka bumi ini. Besok lusa kita tidak tahu apakah kita masih panjang umur, apakah kita masih sehat. Ini adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat tentang kematian, saudara-saudara, artinya kita akan mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mari kita memperbanyak rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan kita, kealpaan kita, dosa yang pernah kita lakukan, Allah akan menghapuskan, Allah memaafkan, dan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karena di bulan suci Ramadan ini, saudara-saudara, perbanyaklah kita doa yang sudah kita baca setiap melaksanakan sholat tarawih. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi kita meminta ampun kepada Allah yang maha mulia, karena Allah maha pengampun lagi maha kasih sayang. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sekali lagi kita hidupkan bulan suci Ramadan ini. Selain beribadah puasa,
malamnya kita perbanyak rangkaian ibadah di dalamnya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, kita Kota Palembang ini selalu melaksanakan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. فقال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دفعنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والميهان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.